Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa ketemu lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Yang kedua kalinya, tak lupa marilah kita senantiasa membacakan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sel volta. Yang kedua, kemarin sudah belajar tentang aki, sekarang kita akan mempelajari tentang baterai dan alkalin. Kalau aki kemarin sudah, itu adalah zat padatannya berupa sini, katodanya berupa Pb dan Pb2+, kemudian PbO2 dan Pb, kemudian elektrolitnya dia berupa H2SO4. Sekarang baterai ini kalau kita bedah, kita ubah konsepnya menjadi bentuk seperti ini. Yang melepaskan elektron kita buat seperti ini adalah padatan seng dan Zn2+. Ini kita konsepnya seperti ini. Zn2+, ini asalnya dari pasta ZnCl2. Sini dia fungsinya untuk seperti sini, sebagai pelarut dari Zn yang akan mengendap, yang akan larut, yang akan melepaskan elektronnya ke elektroda tembaga. Zn ini permukaannya dari Zn, dia akan melepaskan di sebelah sini, dia akan dihubungkan di sebelah sini sebagai kutub negatif. Sedangkan yang menonjol di sini kutub positif. Kutub positifnya situ adalah untuk baterai, itu adalah batang karbon. Cuman ini adalah bentuk modifikasi, bukan ini adalah penghantar. Ini adalah termasuk sebetulnya bagian dari pasta, yaitu serbuk karbon. Di dalam sini ada serbuk karbon dan karbonnya. Sebetulnya bagian dari katodanya adalah MnO2. Cuman untuk baterai MnO2-nya tidak berupa padatan, tapi dia berupa pasta. Sini ada pasta MnO2. Jadi ditaruh di dalam sini, tapi dia sebetulnya berfungsi sebagai elektroda positif di sini. Elektroda positifnya itu adalah MnO2. Nanti dia akan menerima elektron dari Zn, dari zinc ini. Kemudian dia akan mengalami reduksi. MnO2 ini beloknya dalam 4, dia akan direduksi menjadi Mn+3. Reduksi larut ke dalam elektrolit sini. Dalam hal ini adalah pasta. Elektrolit yang di sini dalam ini adalah pasta. Di pasta ini juga satu. Nah, ini sebagai penghubung agar bisa dijadikan sebagai elektroda. Jadi elektrodanya di sini menggunakan karbon, karena karbon ini kenapa menggunakan karbon? Karena karbon ini inert, dia inert, tidak mengalami oksidasi, juga tidak mengalami reduksi, maka digunakan karbon. Tapi listrik juga bisa lewat di dalam batang karbon ini. Dalam sistem periodik karbon itu ada di golongan 4, dia elektron valensinya 4. Dia sifatnya di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Dia inert karbon. Sementara elektrodanya sebetulnya sini adalah MnO2, tetapi berupa pasta di dalam sini. Berupa pasta, maka MnO2 ini akan berubah menjadi Mn2O3 di dalam pasta itu sendiri. Dia akan berubah dengan otomatis mendapatkan asupan listrik dari karbon ini di permukaannya begitu. Nah, kenapa diberi serbuk karbon? Biar perpindahan elektronnya itu merata ke dalam seluruh bagian MnO2. Biar seluruh bagian MnO2 ini dapat terkonduksi dapat berinteraksi dengan batang karbon sini. Kalau tidak ada serbuknya, dia hanya yang permukaan karbon saja yang akan mengalami reduksi. Tapi kalau diberi serbuk karbon di seluruh permukaannya, dibuat pasta, harapannya seluruh MnO2 akan tereduksi menjadi
Mn2O3 atau Mn4 plus menjadi Mn plus 3, akan direduksi itu ya. Selain MnO2, kemudian elektrolitnya sini adalah ZnCl2. Ini juga ada NH4Cl. NH4Cl ini ada elektrolit dari MnO2 ini. Elektrolit dari MnO2 ini agar bisa mengalami reduksi menjadi Mn plus 3. Ini persamaannya. MnO2 dengan NH4 plus, ini berasalnya dari NH4Cl dan menerima elektron dari sini, maka dia akan menjadi Mn2O3 dan NH3 dan H2O. Ini reaksinya di katoda. Kemudian di anodanya Zn langsung otomatis berubah menjadi Zn plus dan 2 elektron. Jadi kalau ditambahkan hasilnya, ini ada 2 elektron, ini ada 2 elektron. Kemudian semuanya turunkan, 3 turunkan, kemudian yang 4 ini diturunkan. Hasilnya adalah seperti ini. Tapi secara konsep, yang menjadi anoda atau yang menjadi penyuplai elektron adalah Zn berubah menjadi Zn plus 2 di dalam ini. Kemudian yang mengalami reduksi adalah MnO2, dalam hal ini tidak berupa batangan tapi dia berupa pasta yang dibalur, yang diratakan dengan elektrolit dari ZnCl2 dan NH4Cl, serta juga ada H2O dan serbuk karbon. Ini ya, dia berupa pasta. Ini untuk baterai. Konsep baterai banyak istilahnya sini, baterai ABC, baterai yang pada umumnya ada di pasaran, disebut dengan sel kering atau sel Lexans. Kemudian perbedaannya dengan baterai alkalin ada apa? Perbedaannya dengan baterai alkalin adalah, coba dilihat sini, sama, yang di luar sama, dia secara konsep zinc yang akan berubah menjadi Cn2+ sama. Kemudian sini juga MnO2 menjadi Mn2O3 sama secara konsep, cuman yang menjadi pembeda di sini adalah pastanya, elektrolitnya. Elektrolitnya sini adalah menggunakan KOH. Elektrolitnya menggunakan KOH. Kalau di baterai elektrolitnya banyak sekali. Ini menggunakan ZnCl2, menggunakan NH4Cl, yang ketiga menggunakan H2O dan menggunakan serbuk. Ada 4 bahan yang dipakai untuk sebagai pasta atau sebagai elektrolit. Nah, untuk alkalin pastanya itu diganti dengan pasta KOH. Pasta KOH. Ini hanya bedanya dengan baterai alkalin. Lalu apa bedanya atau persamaannya? Voltasenya sama-sama 1,5. Yang baterai ini nanti voltasenya 1,5. Yang alkalin ini nanti voltasenya 1,5. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah terletak pada cepat atau lambatnya. Ini terletak pada cepat atau lambatnya ini selesai. Terletak pada cepat atau lambatnya ini selesai. Untuk baterai alkalin, karena elektrolitnya dia menggunakan KOH Zn, dia menjadi Zn2+, tentu dia akan hasil akhirnya berbeda. Walaupun hasil akhirnya voltasenya sama, tapi dari segi waktu pemakaian ini akan lebih lama baterai alkalin, walaupun secara voltase sama, karena konsepnya ini Zn menjadi Zn2+, Mn plus menjadi Mn plus 3. Selama masih ini yang terjadi, maka voltasenya akan tetap sama saja. Bedanya adalah di elektrolitnya. Bedanya di elektrolit ini mungkin mirip seperti tong air. Ini tong airnya besar, ini tong airnya kecil. Sama-sama kerannya, jadi kerannya sama-sama 2 mili, ini juga kerannya sama-sama 2 mili. Yang ini voltasenya 1,5, yang ini voltasenya 1,5. Cuman yang lebih awet dalam hal ini adalah baterai alkalin atau tong yang lebih besar. Ini untuk jenis-jenis sel volta, contohnya yaitu baterai dan alkalin. Terima kasih. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.